Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep andalan, yaitu selai nanas istimewa. Istimewa karena bikinnya itu mudah dan hasilnya itu mantap. Pastinya cocok banget untuk isian aneka nastar, baik nastar klasik, nastar karakter, nastar mede, nastar gulung, dan lain-lain. Selain itu, jika disimpan di dalam kulkas, selai ini bisa bertahan hingga 1 tahun. Wow, amazing. Okay guys, I bet you been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 6 buah nanas lokal segar, atau jika menggunakan nanas madu Thailand seperti ini, maka cukup gunakan 2 buah saja. Agar hasil selai wangi dan kuningnya itu bagus, gunakan nanas yang sudah tua dan matang. Jadi sebaiknya hindari penggunaan nanas yang masih hijau semua seperti ini ya. Oke, kupas nanas dan buang bagian matanya. Cuci hingga bersih, lalu parut nanas dengan menggunakan jenis parutan keju seperti ini. Jadi sebaiknya hindari penggunaan parutan kelapa seperti ini. Karena nantinya itu tekstur selai jadi kurang berserat. Selain itu, untuk bonggol nanasnya ini tidak perlu dibuang ya. Jadi tetap ikut diparut ya guys. Karena justru bagian bonggol nanas yang ada di tengah ini dapat memberikan tekstur yang bagus pada selai nanas. Catat. Nah, ini dia hasilnya setelah diparut. By the way, total jenderal berat nanas ini yaitu sekitar 900 sampai dengan 1000 gram. Oke guys, siapkan bahan lainnya dan sekarang waktunya dieksekusi. Masukkan nanas ke dalam teflon atau wajan anti lengket. Tambahkan 2-4 batang kayu manis. Jika suka, kita juga bisa menambahkan 2-3 buah cengkeh kering ya guys. Cuma saya lagi nggak punya, jadi ya saya skip aja deh. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Aduk hingga rata. Lalu masak dengan menggunakan api sedang sekitar 15 menit sambil sesekali diaduk agar tidak rawan gosong. Yakin. Isi. Apa kia ya? Ireng-ireng gue cilik melentis. Apa sih? Jajal, tak cia dikit kan lah. Walah, nujine nanas. Kan mau dipetani siji-siji gane. Masih ada sing katut bae lah, Jan. Jadi pastikan jangan sampai ada biji nanas yang ikut termasak ya guys. Agar hasil selainya itu enak maksimal dan tidak rawan gatal. Nah, ini dia. Setelah 10 menit airnya itu sudah mulai berkurang. Dan setelah 15 menit, sekarang waktunya ditambahkan gula pasir. Masukkan sekitar 500 sampai dengan 600 gram gula pasir sesuai selera. Aduk rata dan lanjut dimasak dengan menggunakan api sedang selama sekitar 10 menit. By the way, kenapa sih gulanya ini ditambahkan di akhir? Karena jika gula pasirnya itu ditambahkan di awal berbarengan dengan nanasnya gitu, maka hasil selai nanasnya itu jadi rawan coklat dan gosong. Dan kalaupun gak gosong juga warnanya itu jadi kurang cantik, cenderung kecoklat-coklatan. Sementara jika gula pasirnya itu dimasukkan ketika nanasnya itu sudah benar-benar habis airnya, maka hasilnya itu gula jadi rawan mengkaramel dan menggumpal keras. Jadi saat memasukkan gula pasir ini emang timingnya itu harus tepat, yaitu ketika nanas sudah mulai mengering dan masih menyisakan sedikit air untuk menyerap gula. Dengan begitu maka hasil selai bisa cantik dan tidak gosong. Catat. Nah, ini dia tampilan selai setelah 10 menit dimasak dengan penambahan gula pasir.
Sekarang kecilkan apinya, lalu lanjut dimasak dan terus diaduk dengan menggunakan api kecil untuk durasinya itu sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Tuh lihat, setelah 10 menit tampilan dasar teflonnya sudah cukup kering ya. Tandanya kandungan airnya itu sudah hampir habis. Jadi ini terus kita aduk dan lanjut dimasak sekitar 5 menit lagi dengan menggunakan api kecil agar tidak gosong. Dan ini dia, setelah 15 menit bagian dasar teflonnya itu sudah berbusa, tandanya air dalam selai ini sudah benar-benar habis. Matikan kompor, selesai. Jadi total waktu memasak selainya ini sekitar 40 menit ya. Lumayan lama ya. Oke, masukkan ke dalam wadah yang tahan panas dan biarkan hingga selai benar-benar dingin. By the way, karena memasaknya cukup lama dan kandungan airnya itu habis, pastinya jika dibuat isian nastar juga hasilnya nastarnya itu bisa awet sampai 4 hingga 5 bulan walau tanpa bahan pengawet. Wow, amazing. Oke guys, satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 683 gram selai nanas. Dan jika selai sudah dingin, agar lebih mudah, segera bentuk selai sesuai selera. Gunakan sarung tangan plastik seperti ini agar tidak lengket ya. Dan ini saya bentuk bulat-bulat dengan berat sekitar 3 gram. Tara, seperti ini nih hasilnya. Lakukan sisanya hingga habis. Atau jika dibentuk dengan tangan telanjang agar tidak lengket, sebaiknya pastikan tangan kita dalam keadaan selalu lembab ya guys. Jadi sediakan secukupnya air minum, lalu usapkan sedikit air pada telapak tangan kita asal sampai terasa basah, jadi bukan yang kebloh gitu loh. Baru kemudian ambil secukupnya selai nanas dan bentuk sesuai selera. Jika tangan sudah terasa kering dan lengket, kembali basahi tangan dengan sedikit air dan lakukan sisanya hingga habis. Selesai. Ini dia hasilnya. Ini siap digunakan sebagai isian aneka nastar ya guys. Tuh, bisa jadi isian nastar jagung, nastar mede, nastar klasik, dan lain-lain. Sementara untuk resepnya itu sendiri sudah pernah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini ya. Catat. Oke guys, selanjutnya tips dan trik seputar selai nanas. Agar awet, jika tidak langsung digunakan, simpan bulatan selai ini di dalam kulkas. Cuma pastikan saat disimpan itu selainya jangan ditutup ya. Karena jika selainya itu disimpan dalam keadaan tertutup, maka permukaan selai jadi rawan berkeringat dan lengket. Jadi kalau sudah mengering dan keras, ini bisa ditempatkan di wadah mangkok dan disimpan di kulkas dalam keadaan tetap terbuka. Dengan cara menyimpan seperti ini, maka selai nanas ini bisa awet kering dan bagus walau sampai 1 tahun di dalam kulkas. Catat. Selain dibentuk bulat, kita juga bisa membentuk selai nanas menjadi lonjong seperti ini ya guys. Untuk beratnya itu juga tidak harus 3 gram. Jadi silahkan disesuaikan dengan model nastar yang akan kita buat. Dan ini kemarin itu saya bikin nastar gulung, untuk isiannya saya timbang dengan berat 2 gram saja. Dan untuk resep nastar gulung ini tutorialnya akan kami bagikan di video selanjutnya. Catat. By the way, agar hasil selai itu lebih melimpah, kita bisa mengoplos atau mencampurkan selai yang kita buat dengan tambahan ekstra selai nanas instan seperti ini ya.
Jadi selai instan yang dari toko begini itu kan teksturnya cenderung lembek. Selain itu juga jika dibuat isian nastar hasilnya kurang memuaskan gitu. So ini bisa kita perbaiki baik tekstur maupun rasanya dengan cara ditambahkan di selai nanas yang kita buat. Caranya yaitu ketika selai nanas itu sudah hampir matang, segera masukkan selai nanas instan seperti ini. Lalu lanjut dimasak dengan menggunakan api kecil hingga tekstur selai menjadi berat dan berbusa di bagian dasar teflon. Nah, jika sudah begini segera matikan api. Selesai. Dan ini dia hasilnya. Selai nanas yang terbuat dari full nanas segar dan selai nanas oplosan yang dibuat dari selai nanas asli lalu ditambahkan dengan selai nanas instan. Dari teksturnya saja sudah terlihat berbeda ya. Yang menggunakan selai instan itu teksturnya lebih lembek walaupun sudah tidak mengandung air sama sekali. Karena emang selai nanas instan itu kan mengandung asam sitrat tuh. Jadi rasa asamnya juga lebih tajam. Dan asam sitrat itu kan salah satu fungsinya adalah melunakkan tekstur gula. Jadi mau dimasak selama apapun ya teksturnya akan tetap lembek dan tidak bisa mengeras. Karena teksturnya agak lembek, untuk penggunaannya juga bisa ditempatkan di dalam piping bag seperti ini ya. Lalu cara menggunakannya juga cukup dicelotot seperti ini. Tuh, praktis banget kan ya? Atau dibuat bulat-bulat seperti tadi juga bisa. Hasilnya terlihat lebih gelap sih. So, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi oplosan dengan hasil melimpah dan rasa asam nanas yang lebih tajam, atau yang menggunakan nanas murni dengan hasil apa adanya tapi dengan rasa yang super istimewa. Exactly. The choice is in yours. Silahkan dipilih sesuai selera. Oke guys, demikian tadi cara membuat selai nanas istimewa ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.